para Tujana dari kelas 11 TKJ 1 akan memaparkan materi tentang VPN tunneling. Di dalam bab ini cakupan materinya ada konsep VPN tunneling, yang kedua ada jenis-jenis VPN tunneling. Nah, untuk konsep VPN tunneling, VPN tunneling ini kepanjangan dari Virtual Private Network yang secara umum dapat digunakan ketika kita menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sendiri itu sangat luas dan sangat beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat suatu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di luar Jakarta dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet itu. Di antara cabang kasus implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antara side. Misalkan terdapat satu perusahaan yang cakupannya sudah besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang sangat jauh. Kantor pusat berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Nah, antara lokal di kantor pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Dan misalnya juga suatu perusahaan datanya sama, jadi agar bisa saling sharing dan aksesnya juga lebih mudah. Jika misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel, pasti akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Nah, oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu yang disebut dengan terowongan atau diibaratkan dengan terowongan. Jadi sebagai interval kedua yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Untuk internetnya disarankan menggunakan cloud. Kemudian susunan topologi. Yang pertama harus terdapat net, yang kedua mikrotik 1, kemudian harus ada mikrotik 2, PC1, dan kemudian PC2. Nah, antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksi dengan internet, di mana internetnya menggunakan coldnet. Bahwasannya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya sendiri. Nah, caranya hubungkan PVC 2 dengan mikrotik cabang, kemudian PVC 1 dengan mikrotik pusat. Jadi closing-nya antara kantor pusat dengan cabang bisa saling sharing data. Pengimplementasiannya yaitu antara router pusat dengan router cabang itu tidak langsung terkoneksi dengan kabel. Jadi hanya terkoneksi dengan interface yang namanya tunnel. Untuk cara setting hostname itu untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Nah, sebelum ke Winbox kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara PC dengan VNet Lab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Kita buka command prompt, lalu routing pada PC dengan VNet Lab-nya, kemudian klik Run as Administrator, kemudian lakukan routing untuk perintah bisa menggunakan router add. Kemudian definisikan network pada VNet Lab. Nah, apa yang dimaksud dengan network VNet Lab itu? Jadi untuk net itu untuk holdnya ini menggunakan coldnet, dan coldnet itu menggunakan IP kelas A yang definisi 10.0.137.0, masnya 255.255.255.0. Nah, GTW-nya juga masukkan IP VNet Lab kita, sesuaikan dengan VNet Lab kita masing-masing.
Nah, yang terakhir buka Winbox, lalu kita coba hubungkan antara mikrotik dengan aplikasi Winbox. Nah, setelah itu cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama mendapat IP address berapa, dan dari konfigurasi WAN-nya itu, jika misalkan mikrotik terhubung ke internet, itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. Nah, caranya itu kita login terlebih dahulu dengan ketik admin, lalu klik enter, passwordnya kita kosongkan, lalu klik enter lagi, kemudian ketik N lalu enter, kemudian klik ctrl+c, kemudian enter, kemudian cek IP address-nya, ketik IP address print lalu enter. Nah, yang terakhir lalu cek kembali mikrotik kedua seperti pada mikrotik yang pertama. Selanjutnya langsung koneksikan saja dengan aplikasi Winbox. Konekkan ke mikrotik yang pertama, lalu pastikan untuk room agent-nya kosong, lalu klik connect. Kemudian untuk koneksikan mikrotik kedua, caranya sama seperti mikrotik yang pertama. Untuk mikrotik yang pertama, setting hostname-nya dengan nama r.pusat. Caranya dengan klik menu sistem, lalu ke identity dan ganti namanya dengan r.pusat, kemudian apply lalu OK. Nah, untuk mikrotik kedua, setting hostname-nya dengan nama r.cabang. Nah, caranya seperti pada mikrotik pertama. Jadi untuk hostname-nya sudah terganti, kita ganti deskripsinya juga. Kemudian kita implementasikan untuk router pusat. Caranya matikan DHCP client, selanjutnya kita pergi ke menu IP, lalu ke menu DHCP client, kemudian untuk bagian routers, pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Kemudian untuk DNS-nya kita kosongkan, lalu kita coba masuk ke mikrotik pertama karena IP sudah tidak ada, jadi kita lakukan konfigurasi kembali. Caranya dengan klik 2 kali pada router mikrotik pertama, ketik IP route print, kemudian kosongkan, ketik IP DNS print, kosongkan kembali, dan kemudian ketik IP address print, lalu kosongkan kembali. Nah, implementasi yang pertama dengan penambahan parameter IP address yang mengarah di internet, yaitu address 1, kemudian ketik IP address, tambahkan addressnya, lalu enter, kemudian ketik IP address print, lalu enter. Selanjutnya masuk pada menu IP route untuk melakukan parameter gateway. Kemudian ketik kembali IP route, lalu print, kemudian enter. Nah, tambahkan gateway yang mengarah ke internet, ketik IP route at gateway. Nah, masuk pada bagian DNS. Kemudian ketikkan DNS server, kemudian enter, lalu ketik IP DNS print, lalu enter. Jika sudah terisi, coba koneksikan dengan internet. Caranya dengan ketik ping, lalu enter. Nah, bisa juga menggunakan domain, ketik ping.google.com, kemudian enter. Untuk router cabang, lakukan hal yang sama. Selanjutnya jenis-jenis VPN tunneling. Yang pertama ada EOIP, yang kedua PPP atau PPTP, yang ketiga L2TP, yang keempat ada PPPoE. Yang pertama konfigurasi untuk EOIP. EOIP ini merupakan Ethernet over IP yang merupakan protokol pada mikrotik router OS yang berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antara mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP ini merupakan protokol proprietary mikrotik yang support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Nah, maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router branch office wajib menggunakan router mikrotik. Nah, untuk membangun tunnel,
kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, meski terkoneksi ke internet. IP tunnel ini juga menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama. Untuk konfigurasi IP tunneling, yang pertama kita buka pada menu Winbox router pusat kita, kemudian klik menu interface, lalu klik add, lalu cari menu IP tunnel. Untuk name-nya saya namakan IP tunnel to cabang. Kemudian remote address, ketikkan IP address router cabang. Nah, untuk tunnel ID-nya yaitu 25, lalu apply dan oke. Nah, di sini belum terdapat tanda R yang biasa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan pada router cabang. Menambahkannya caranya buka Winbox pada router cabang, kemudian buka menu interface, lalu tambahkan EOIP tunneling. Untuk name-nya saya namakan EOIP tunnel pusat. Nah, remote address-nya ketikkan IP address pada router pusat, tunnel ID-nya 25. Nah, di sini sudah berhasil ada tanda running atau R. Kemudian kita coba ping dari router cabang ke router pusat. Caranya dengan buka menu Winbox router pusat, kemudian ping, isikan IP dari router cabang. Nah, yang kedua ada PPP, yang kepanjangan dari Point to Point Protocol. Nah, ini digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Kemudian sama jenis seperti yang tadi, PPTP yang kepanjangan dari Point to Point Tunneling Protocol adalah salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Tunnel ini juga banyak digunakan karena hampir semua OS support PTP client. PPTP ini digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS juga mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP ini menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47GRE. NAT helpers juga digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Selanjutnya konfigurasi pada PPTP. Nah, untuk PPTP ini bekerja layaknya klien dan server. Untuk yang sisi server dicontohkan seperti R pusat, dan untuk sisi klien dicontohkan sebagai R cabang. Karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Untuk IP atau interface yang mengarah ke kliennya dengan IP address, dan untuk Ether2 di R pusat harus diisi IP address yang nantinya akan menjadi gateway untuk VPC1, dan juga digunakan konfigurasi IP address pada Ether2 di router cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk VPC2 ke router pusat terlebih dahulu. Caranya masuk pada menu IP, lalu ke address, lalu add. Kemudian untuk Ether2 yang ada di R pusat, saya coba definisikan sebagai 192.168.1.1.24. Kemudian interface-nya Ether2 karena mengarah ke klien, lalu klik apply, lalu oke. Coba setting pada router pusat yaitu DHCP server sehingga nanti VPC dapat IP secara otomatis, yaitu di request sebagai DHCP client. Caranya kita pergi pada bagian IP, kemudian klik DHCP server, lalu pilih menu DHCP setup. Nah, untuk DHCP server interface-nya yaitu Ether2, kemudian next saja sampai akhir. Kemudian kita lakukan request pada VPC1, caranya dengan klik 2 kali pada VPC1, kemudian ketik IP DHCP
kemudian nanti akan ada pemberitahuan IP address secara otomatis. Dan ketik show IP. Nah, untuk VPC 2 juga lakukan hal yang sama. Addressing, kemudian kita lanjut konfigurasi PPTP. Caranya dengan buka menu Winbox router pusat, kemudian pergi pada menu PPP, lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP server. Kemudian nanti ada enable yang checklist dan nanti apply lalu klik OK. Nah, di sini misal kita ingin untuk sesi klien ketika dia ingin terhubung ke PPTP tunnel ketika dia menggunakan username dan password. Maka dari itu kita bisa membuat username dan password pada sisi PPTP server di menu secrets. Caranya kita pergi terlebih dahulu ke menu secret, kemudian klik add, ganti namanya bebas, kemudian untuk passwordnya kita juga bebas. Nah, untuk service-nya kalian pilih PPTP. Untuk local address-nya itu adalah IP pada interface tunnel. Untuk remote address-nya didefinisikan pada R cabang. Kemudian klik apply lalu OK. Setelah berhasil konfigurasi PPTP server, kita coba PPTP client pada sisi router cabang. Caranya dengan pergi ke menu PPP, lalu pergi pada menu interface, kemudian klik add. Untuk sisi general, biarkan saja seperti PPTP out 1. Fokuskan pada menu dial out saja, karena di menu ini ada informasi terkait connect to connect ini akan dihubungkan pada router pusat, jadi kita definisikan sebagai router pusat. Kemudian isikan IP statiknya. Untuk username dan passwordnya masukkan yang sudah kita buat pada DHCP server, kemudian klik apply lalu klik OK. Kemudian nantinya akan ada informasi running, berarti itu sudah berjalan. Jika misalkan sudah berjalan, bisa kalian cek di menu IP lalu ke address, kemudian nanti akan terdaftar IP address tunnelnya. Selanjutnya ada L2TP. Ini juga merupakan salah satu service VPN yang terdapat pada MikroTik. Nah, kepanjangan dari L2TP merupakan Layer 2 Tunneling Protocol, yang dimana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP yang ditambah dengan L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan yang digunakan oleh PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701 dan biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPSHI menjadi L2TP IPSHI. Nah, yang terakhir ada PPPoE yang kepanjangan dari Point to Point Protocol over Ethernet, yang merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ESP karena dapat digunakan dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Ini juga memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE ini hanya bekerja dalam satu jaringan saja, yaitu One Broadcast Domain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.